Hai Sobat, pada kesempatan ini kami akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Berlatar di benua Afrika pada abad ke-17 hingga 19-an. Pada masa itu, amat gencar wilayah Afrika dijadikan sebagai ladang budak oleh bangsa Eropa, untuk kemudian dijual belikan secara bebas ke seluruh dunia. Film ini diperankan oleh artis-artis terkenal Afrika, beberapa di antaranya tentu tidak asing lagi bagi kita. Namun sebelum kita lanjut, teman-teman dapat membantu pengembangan channel ini dengan melakukan donasi di Saweria. Link ada di kolom deskripsi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Kerajaan Dahomey mulai berubah setelah raja baru mereka, yaitu Raja Geso, melakukan kudeta hingga berhasil menggantikan posisi ayahnya. Kerajaan Dahomey memiliki musuh dari kerajaan Oyo yang beraliansi dengan suku Mahi. Musuh mereka itu terus menyerang desa-desa Dahomey dan menjual penduduknya untuk dijadikan budak. Oyo dan Mahi terus memperkuat senjata mereka dengan pertukaran budak kepada pihak asing. Akan tetapi Raja baru Dahomey memiliki senjatanya sendiri, yakni pasukan khusus Agoji. Pasukan ini terdiri dari para wanita. Meski demikian, mereka tetaplah mematikan. Dipimpin oleh Jenderal Nanisca, film ini diawali oleh perang memusnahkan desa suku Mahi. Kita beralih di kerajaan Dahomey. Warganya nampak hidup tenang dan asri. Kemudian diperlihatkan seorang gadis bernama Nawi. Sang ibu menyuruh Nawi agar melihat gaun barunya karena ia akan dipertemukan dengan calon suaminya. Seketika terdengar iring-iringan prajurit memasuki kerajaan, Nawi pun menghiraukan ibunya. Rupanya pasukan yang datang adalah pasukan Agoji yang semalam menghancurkan orang Mahi. Mereka membawa para tawanan serta budak. Nawi sangat senang melihat mereka sebab ia memiliki impian untuk menjadi salah satu dari pasukan Agoji. Namun sepulangnya ia di rumah, ternyata si calon suami telah menanti. Ketika Nawi dihadapkan padanya, si calon suami seketika memukulinya. Nawi membalas kelakuan itu dan membuat si calon suami marah, lalu membatalkan perjodohannya. Tingkah laku Nawi yang membangkang itu membuat sang ayah geram. Nawi telah berulang kali menolak lamaran, untuk itu segera saja ia giring sang ayah menuju istana untuk dijadikan pasukan kerajaan. Akhirnya, Nawi secara tidak langsung mencapai impiannya untuk menjadi prajurit. Untuk pertama kalinya ia melihat langsung isi kerajaan yang dipenuhi para pasukan. Ia juga semakin kagum setelah masuk lebih jauh ke wilayah khusus wanita, di mana tak seorang pun laki-laki diperbolehkan masuk. Di sisi lain, pasukan Ojo mendatangi desa Mahi. Mereka sangat marah ketika menyaksikan tempat ladang budak mereka telah dihancurkan oleh para Agoji. Sedang di dalam istana, Raja Geso memanggil para petinggi. Mereka membahas tentang kelancangan kerajaan Oyo yang selalu memasuki wilayah mereka. Di samping itu juga, Raja memiliki niat untuk mengubah sistem pencarian kerajaan yang dahulunya memasarkan budak. Kini mereka harus lebih mencintai orang Afrika itu sendiri dan mencoba menjual hal lain selain budak. Di luar, Nanisca mulai mengumpulkan para calon prajurit untuk mempersiapkan diri dalam pelatihan. Di sini juga Nawi bertemu seorang senior bernama Isogi yang nantinya akan melatih mereka para prajurit baru. Singkat waktu, para prajurit baru memulai latihannya. Suatu ketika, Nawi mengerjai rekannya dengan menaruh pematik ledakan. Kejadian ini membuatnya dipanggil oleh Nanisca. Nawi terancam dikeluarkan. Ia harus mati-matian membela diri agar tidak dikeluarkan. Di satu sisi, pengetahuan Nawi tentang bahan peledak akan berguna nantinya. Di malam hari, Nanisca mencurahkan kegelisahannya kepada Amensa. Ia mengalami mimpi buruk yang dalam kepercayaan mereka mimpi itu merupakan sebuah peringatan. Ketika Nanisca menemui peramal
Peramal itu menyuruh Naniska memberi persembahan di altar sebab ia sedang terganggu oleh masa lalu. Entah itu berbentuk roh atau bukan. Saat di perjalanan, Naniska tak sengaja melihat Nawi sedang berlatih. Rupanya Nawi memiliki keinginan kuat menjadi seorang prajurit. Keesokan harinya, Dahomey menyelenggarakan pesta. Akan tetapi pesta itu harus berhenti karena kedatangan Jenderal Oyo bersama prajuritnya. Kedatangan Jenderal Oyo tidak lain hanya untuk meminta upeti. Namun saat diberikan, Jenderal Oyo merasa upeti itu kurang. Sebagai tambahan, Dahomey harus memberikan mereka 40 prajurit Agoji. Raja lalu mendiskusikannya dengan para petinggi. 20 Agoji. Usai diskusi, Raja lalu menawarkan 20 Agoji saja yang siap diberikan. Jenderal Oyo yang merasa sudah cukup kemudian menyepakatinya lalu pergi. Naniska kemudian memilih siapa saja di antara para prajuritnya yang bakal menjadi milik pasukan Oyo. Di samping itu, Naniska merasa tidak asing dengan wajah Jenderal Oyo. Wajah itu adalah wajah orang yang di masa lalu telah memperkosanya dalam peperangan. Di pelabuhan Oidah, 2 pelaut Eropa tiba untuk menukar perdagangan mereka dengan budak-budak dari Afrika. Salah seorang dari mereka bernama Malik. Malik rupanya berdarah campuran Eropa dan Afrika. Tujuannya datang ke Dahomey adalah ingin melihat langsung kampung ibunya yang merupakan orang asli Dahomey. Tidak berselang lama, para Agoji bermunculan. Di bawah pimpinan Naniska, rencananya mereka akan dijadikan budak seperti kesepakannya dengan raja sebelumnya. Awalnya Jenderal Oyo merasa senang karena kedatangan dak baru dalam jumlah banyak. Ketika pertukaran itu berlangsung, tiba-tiba rupanya kerajaan Dahomey tidak rela lagi tunduk pada kerajaan Oyo dan mendeklarasikan perang. Di tengah aksi duel, Nawi segera menutup gerbang prajurit Oyo sembari menunggu Naniska berduel. Setelah gerbang terbuka, segeralah mereka melarikan diri. Usai dari kejadian itu, Naniska benar-benar marah kepada Nawi karena tidak mengikuti perintahnya untuk melarikan diri. Pada siang hari, Nawi sedang mencari batu asah di sekitar sungai. Di tempat yang sama, rombongan Malik dan rekannya sedang dalam perjalanan ke kerajaan Dahomey untuk membicarakan bisnis perbudakan. Malik menyempatkan diri untuk mandi di sungai itu. Tak sengaja, Nawi melihat Malik. Awalnya Nawi berencana mengerjai Malik dengan mengambil pakaiannya sebab ia membenci para pedagang Eropa yang mengambil budak di tanah mereka. Akan tetapi Malik memohon lalu menjelaskan jika ia tidak, sama seperti orang Eropa lainnya. Ia adalah darah campuran Afrika Eropa, tujuannya pun hanya untuk melihat langsung tanah kelahiran ibunya yang tidak lain adalah di kerajaan Dahomey. Nawi yang mengetahui itu pun tidak jadi mengerjai Malik dan segera pergi. Singkat waktu tibalah mereka di kerajaan Dahomey. Nampak raja mulai akrab dengan mereka. Bertepatan dengan kedatangan mereka, akan diselenggarakan tes akhir para anggota Agoji yang baru. Dalam tes, siapapun pemenangnya akan dijadikan pimpinan. Mereka diizinkan untuk duduk sembari menikmati ujian akhir dari aksi para Agoji. Ketika ujian berlangsung, nampak Nawi mengabaikan ujian itu dengan menyelamatkan rekannya yang terjerat di tumbuhan berduri. Aksi heroiknya itu tentu sangat mengejutkan. Nawi kemudian mengejar ketinggalannya dan akhirnya dengan segala kekuatan, ia berhasil menang. Raja lalu mengangkat Nawi sebagai pimpinan dalam regu mereka. Saat berada di dalam, Naniska kembali menegur Nawi yang lebih mementingkan rekannya dibanding kemenangan. Naniska kemudian memeriksa luka-luka pada tubuh Nawi. Tak sengaja, ia melihat luka berbekas yang cukup lama. Nawi menjelaskan jika luka itu sudah ada sejak kecil. Sangat mengejutkan, rupanya Nawi adalah seorang yatim piatu dan hanyalah anak asuh yang didapati ayahnya di hutan. Naniska segera memasuki ruangan khusus dan bertengkar dengan Amsa. I gave her to the missionary. What missionaries? You told me never to. Rupanya di masa lalu Naniska diperkosa oleh Jenderal Oyo sehingga memiliki anak haram. Karena merasa malu, ia menyuruh Amsa membuang anak haram itu. Kini Naniska berpikir jika Nawi adalah anaknya.
Di luar, Raja berbicara dengan si misionaris tentang bisnis budak mereka. Raja sudah memutuskan jika ia tidak lagi memperdagangkan budak dan kini beralih pada perdagangan kekayaan alam seperti sawit. Meski orang-orang Eropa menolak, ia akan tetap dengan apa yang telah diputuskan. The business of Sedang Malik nampak disibukkan dengan kecantikan Nawi. Ia lalu mengajak Nawi untuk bertemu di malam hari usai Nawi menyelesaikan ritual penyatuan darahnya sebagai seorang agoji. Usai ritual dan diam-diam bertemu Malik, nampak Nawi mulai merasakan hal yang sama. Jatuh cinta pada Malik. Nawi juga mendapat informasi secara tidak langsung dari Malik jika peperangan akan terjadi sebab pasukan kerajaan Oyo telah bergabung dengan beberapa desa mulai bergerak menuju kerajaan Dahomey. Nawi segera memberitahu informasi itu kepada Naniska. Naniska kembali dibuat marah setelah mengetahui jika Nawi diberi informasi dari seorang laki-laki. Mereka adalah pasukan khusus yang tidak akan pernah menikah. Kemudian Naniska juga meminta Nawi untuk memperlihatkan lengannya. Ia lalu menceritakan kisahnya sewaktu diperkosa oleh Jenderal Oyo. Setelah melahirkan, Naniska menyimpan sesuatu di lengan si bayinya sebelum akhirnya dibuang oleh Amsa kepada para misionatris. Setelah Naniska memeriksa luka di lengan kiri Nawi, benar saja rupanya terdapat sesuatu yang membuktikan jika Nawi adalah anak haram Naniska. Keesokan harinya mereka telah melihat langsung pasukan Oyo yang mulai melalui dataran tinggi untuk sampai ke wilayah mereka. Naniska terinspirasi dari ungkapan Nawi jika percikan saja dapat menciptakan ledakan. Naniska memiliki ide usai melihat sarang rayap. Mereka lalu memanipulasi bom seperti bentuk sarang rayap dan menempatkannya di tempat-tempat yang akan menjadi kemah bagi musuh. Ritual pelepasan para agoji untuk berperang segera dilakukan. Tepat saat matahari terbit, para agoji memulai aksi dengan meledakkan kemah-kemah mereka. Pertempuran dahsyat tidak lagi dapat dihindari. Usai dari pertempuran, pasukan Oyo memutuskan untuk mundur karena tidak mampu lagi membendung kehebatan agoji. Namun pasukan Oyo berhasil menangkap beberapa prajurit termasuk Nawi, Isogi, dan Fumble. Ketika itu posisi Fumble berada di ujung gerobak dan Nawi menyuruh agar Fumble segera melarikan diri sedang ia dan yang lain akan tetap berangkat. Sesampainya di pelabuhan Oidah, Nawi memberi motivasi kepada Isogi yang kini berputus asa. Usai Isogi kembali bersemangat untuk hidup, mereka menyusun rencana melarikan diri dari lokasi itu. Mereka akan memanfaatkan kelengahan para misionaris yang akan membeli mereka di esok hari. Sedang di kerajaan Dahomey, Raja amat senang dengan kemenangan agoji. Kini mereka sepenuhnya terhapus dari penjajahan Oyo yang terus menginjak-injak mereka selama hampir 1 abad. Raja lalu memilih salah satu wanita kerajaan untuk dijadikan Raja Wanita. Mereka percaya jika kepemimpinan harus dilakukan oleh 2 orang, 1 laki-laki dan perempuan yang lainnya. Ketika pemilihan, Raja memilih Naniska yang tentunya memiliki prestasi gemilang di peperangan dan kesetiaan. Akan tetapi Naniska sempat menolak sebab terlalu cepat untuk melakukan penaubatan seorang raja. Mereka baru saja berperang dan berduka atas kehilangan banyak nyawa. Naniska juga meminta agar ia diizinkan pergi menyelamatkan pasukannya yang sedang tertawan. Raja menolak dan akan tetap melangsungkan penaubatan Naniska sebagai Raja Wanita di kerajaan Dahomey. Keesokan harinya, Isogi dan Nawi dihadapkan dengan para pembeli budak. Isogi sengaja menahan sakit sebab tangannya patah. Jika ia tidak terlihat sempurna, maka harganya akan jatuh. Di samping itu juga, mungkin ia dibunuh. Mereka dijual dengan harga yang amat tinggi dibanding budak yang lain, sebab mereka adalah prajurit. Tidak berselang lama ketika Malik yang mengetahui jika salah satu budak adalah Nawi, ia ingin segera menghentikan perdagangan. Di saat inilah Nawi dan Isogi mengambil kesempatan lalu mencoba meloloskan diri. Sayangnya ketika Isogi hampir saja berhasil lolos, Nawi malah tertangkap karena lamban dalam berlari. Isogi pun berinisiatif menyelamatkan Nawi, namun apa yang ia lakukan merupakan sebuah kesalahan. Ia harus tertembak. Tertinggallah Nawi.
Dan Malik yang tidak ingin terjadi sesuatu kepada Nawi segera membelinya. It is not safe for us. You can choose when you love. Di kerajaan, Naniska memutuskan untuk pergi menyelamatkan rekan-rekannya yang telah tertangkap. Ia harus pergi diam-diam tanpa sepengetahuan raja, jika tidak ia bisa dihukum sebab pergi di waktu pelantikan. Akan tetapi ketika Naniska berangkat seorang diri, seketika terdengar sorak-sorak prajurit Agoji. Rupanya prajurit Naniska tidak rela jika pimpinan mereka bergerak seorang diri. Mereka akhirnya bersama-sama melakukan peperangan sekali lagi. Kepergian Naniska membuat Raja Kiso terpaksa harus menjadikan istrinya sebagai raja para wanita, sebab pengumuman pelantikan telah diumumkan dan ini tidak bisa dibatalkan. Di pelabuhan Ouidah, Naniska dan lainnya mulai membantai satu persatu pasukan Oyo dan menyelamatkan para budak. Di sini Naniska amat memuncak amarahnya karena mengetahui jika Hisogi terbunuh dan Nawi tidak ada kabarnya. Ia segera membakar habis hunian di pelabuhan Ouidah. Seperti biasanya, akhirnya terjadi duel yang belum juga selesai antara Naniska dan Jenderal Oba. Setelah berhasil membunuh Oba, Naniska mengingatkan kembali Obo jika ia adalah orang yang dihancurkan hidupnya oleh Oba di masa lalu. Di sisi lain, nampak rekan Malik yang ingin melarikan diri dari ke kapal mereka berhasil dicekat oleh Malik dengan memutuskan ikatan para budak. Rekan Malik akhirnya tewas di tangan budak-budaknya sendiri. Di esok hari di mana penyelenggaraan pelantikan Raja Wanita akan dimulai. Seketika mereka dikejutkan dengan kedatangan Naniska yang berhasil menyelamatkan pasukannya dan membumi hanguskan pelabuhan dari pertahanan terakhir kerajaan Oyo. Di sini Naniska mengira jika ia segera dipecat. Akan tetapi, tindakannya bukanlah membuat ia dipecat. Namun Raja semakin bangga dan tetap memilih Naniska sebagai Raja para wanita. We have ended the reign of the Oyo Empire, the woman king. Pada ending film, diperlihatkan Nawi menerungi keadaan nasibnya sebagai seorang anak haram. Namun perlahan ia mulai menerima kenyataan jika ia adalah anak haram dari Naniska dan Jenderal Oba. Ia pun mendatangi Naniska yang kini menjadi seorang raja, lalu mengajaknya untuk berdansa. Dan film pun selesai. Seperti biasanya, jika teman-teman memiliki saran untuk film lain yang mungkin bisa saja kami bahas di video berikutnya, silakan beritahu kami di dalam kolom komentar. Semua saran film akan kami usahakan untuk dibahas jikalau kami berhasil memperoleh filmnya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video lainnya. Cukup sampai di sini pertemuan kita kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.